I was appointed 6 months ago, and the more I've spoken about feminism, the more I have realized that fighting for women's rights has too often become synonymous with man-hating. If there is one thing I know for certain, it is that this has to stop. For the record, feminism, by definition, is the belief that men and women should have equal rights and opportunities. It is the theory of the political, economic, and social equality of the sexes. I started questioning gender-based assumptions a long time ago. When I was 8, I was confused being called bossy because I wanted to direct the plays that we would put on for our parents, but the boys were not. When at 14, I started to be sexualized by certain elements of the media. When at 15, my girlfriends started dropping out of their beloved sports teams because they didn't want to appear muscly. When at 18, my male friends were unable to express their feelings. I decided that I was a feminist, and this seemed uncomplicated to me. But my recent research has shown me that feminism has become an unpopular word. Women are choosing not to identify as feminist. Apparently, I am among the ranks of women whose expressions are seen as too strong, too aggressive, isolating, and anti-men, unattractive even. Saya ditunjuk 6 bulan yang lalu, dan semakin banyak saya berbicara tentang feminisme, semakin saya menyadari bahwa memperjuangkan hak-hak perempuan seringkali disamakan dengan kebencian terhadap laki-laki. Jika ada satu hal yang saya tahu pasti, hal ini harus dihentikan. Sebagai catatan, feminisme menurut definisinya adalah keyakinan bahwa laki-laki dan perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang setara. Ini adalah teori kesetaraan politik, ekonomi, dan sosial antara laki-laki dan perempuan. Saya mulai mempertanyakan asumsi berbasis gender. Ketika pada usia 8 tahun, saya merasa bingung untuk disebut suka memerintah, karena saya ingin mengarahkan drama yang akan kami perankan untuk orang tua kami. Tetapi anak laki-laki tidak. Ketika pada usia 14 tahun, saya diseksualisasikan oleh elemen pers tertentu. Ketika pada usia 15 tahun, teman perempuan saya mulai keluar dari tim olahraganya karena mereka tidak ingin tampil berotot. Ketika di usia 18 tahun, teman laki-laki saya belum mampu mengungkapkan perasaannya. Saya memutuskan bahwa saya adalah seorang feminis dan ini tampaknya tidak rumit bagi saya. Namun penelitian terbaru saya menunjukkan bahwa feminisme telah menjadi kata yang tidak populer. Perempuan memilih untuk tidak mengidentifikasi dirinya sebagai feminis. Rupanya saya termasuk di antara barisan perempuan yang ekspresinya dinilai terlalu kuat, terlalu agresif, mengasingkan diri, anti laki-laki, dan tidak menarik.